Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum kita memulai majelis ini, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan harapan niat kita, langkah kita, apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan kita pahami, semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga amalan baik kita menjadi sebuah hadiah bagi orang tua kita yang telah mendahului kita dan orang-orang yang telah mendahului kita. Dan semoga apa yang kita lakukan dicatat menjadi sebuah mahar untuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadratil mustafa wa ila Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah, hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kita akan meneruskan apa yang telah dibacakan dan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Syekhuna Syekh Hilmi ya. Beliau sebelumnya telah membahas tentang beberapa usus atau dasar-dasar apa yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menginjakkan kakinya di Madinah. Yang pertama tentunya sudah dibahas panjang, yaitu adalah yang pertama, dasar bagi orang muslim adalah binaul masjid, yaitu adalah pembangunan masjid. Masjid menjadi sebuah markas atau pusat pendidikan, pusat pengajaran, pusat persaudaraan dari umat. Yang kedua itu al-asasu tsani, landasan yang kedua adalah al-ukhuwah bainal muslimin, yaitu adalah persaudaraan antara orang muslim. Kenapa perlu? Karena sebagaimana ayat dalam surat Al-Hujurat ya, innamal mu'minuna ikhwah, bahwa seorang mukmin itu adalah saudara. Kenapa penting? Ya. Kenapa persaudaraan itu terhadap keimanan itu lebih kuat? Karena landasan atau tujuan hidup kita sama, semuanya akhirat. Kalau maslahat yang ingin kita capai itu adalah sama, itu akan mudah sekali untuk diarahkan. Dan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya ya, dalam al-mu'akhah ini, dalam mempersaudarakan ini, tidak hanya di Madinah saja, akan tetapi Rasulullah SAW pernah melakukannya juga di Mekah. Mengenai al-ukhuwah bainal muslimin atau persaudaraan yang Rasulullah SAW ikat antara para sahabat, di sini dikabarkan dalam beberapa kitab sirah bahwa ada sekitar 90 sahabat ya, yang semuanya Rasulullah SAW persaudarakan, yaitu antara muhajirin dengan ansor. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan berulang kali, bahwa kaum muhajirin itu menurut beberapa riwayat ya dari kitab sirah itu ada sekitar 450 orang. Ya. Kemudian berapa jumlah orang ansor? Itu sekitar 500. Namun yang riwayatnya sampai kepada kita mengenai persaudaraan yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada sekitar 90 orang. Dan kenapa hikmah ya, sebagaimana kita dididik oleh Syekh Ramadan Buti. Syekh Ramadan Buti mengajarkan kita untuk mengajak ya, mentadaburi semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya sebatas sebagai bacaan, akan tetapi kita menyertakan emosi kita,
kita menyertakan pikiran kita menyertakan hati kita untuk membaca apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena kita yakin bahwa yang disampaikan oleh beliau itu adalah bukan buatan manusia, akan tetapi ada hikmahnya, karena itu adalah merupakan wahyu. Bisa kasih contoh di sini dalam al-mu'akhah, dalam persaudaraan tersebut, Rasulullah SAW mempersatukan orang-orang yang satu profesi. Di antaranya Sayyidina Abdurrahman ibni Auf, ya, dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Kharijah. Kemudian Rasulullah SAW juga menggambarkan kepada kita bahwa persaudaraan itu bukan hanya sebatas persaudaraan kita berjumpa, bertatap muka, akan tetapi persaudaraan itu sebenarnya pertemuan kita di dunia ini adalah sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk gambaran kita di akhirat. Salah satu buktinya Rasulullah SAW mempersaudarakan siapa? Mempersaudarakan Sayyidina Ja'far At-Tayyar, ya, dengan Sayyidina Mu'adz ibni Jabal. Kenapa? Saya anggap ini adalah persaudaraan yang mungkin bagi akal tidak bisa masuk, ya. Karena apa? Karena Rasulullah mempersaudarakan orang yang tidak pernah bertemu. Kenapa? Sayyidina Ja'far At-Tayyar, ya, kenapa dikatakan Ja'far At-Tayyar? Sebenarnya namanya, ada yang tahu di sini siapa Ja'far At-Tayyar? Ja'far ibni Abi Thalib, ya. Jadi masih ponakan dari Rasulullah SAW. Akan tetapi bagaimana persaudaraannya beliau? Karena pada waktu itu Sayyidina Ja'far diutus oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin hijrah ke Habasyah. Yang pemimpinnya siapa? Raja An-Najasyi. Nah, kalau kita memahami bahwa Rasulullah SAW itu adalah segala gerak-geriknya adalah merupakan wahyu. Jadi kalau seandainya ada kita memiliki saudara di negeri seberang misalkan, yang pemimpinnya itu bukan muslim akan tetapi soleh, sudah ada contohnya. Rasulullah mencontohkan itu, yaitu kelompok atau para sahabat yang mendiam diri di Habasyah. Mereka menjalankan praktek ibadah mereka karena apa? Ya, karena rajanya soleh, ya. Walaupun tidak menampakkan kepada rakyatnya keimanannya, walaupun Rasulullah SAW paham bahwa beliau masuk Islam, walaupun disembunyikan, ya karena mungkin satu dan lain hal. Sayyidina Ja'far At-Tayyar mendiami Habasyah, kemudian datang pada saat apa? Pada saat perang Khaybar, ya, pada tahun ke-7, dan belum sempat bertemu dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Bahkan kedatangan beliau digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah kebahagiaan yang tiada tara, dan salah satu orang yang Rasulullah SAW melakukan salamnya berbeda dengan yang lain. Jadi sampai beliau menyatukan muka, ya, jidat beliau sampai nafasnya seperti ini. Jadi hidung beliau bertemu dengan hidung Sayyidina Ja'far, saking kangennya Rasulullah SAW. Dan kenapa Rasulullah SAW juga salah satu hikmahnya kenapa mengirimkan beliau ke Habasyah ini untuk menjaga bahwa orang-orang yang pilihan, yang keluarganya beliau itu semua tidak langsung habis ketika ada hisarus sy'b, ketika orang muslim yang di Mekah dulu, ya, sebagaimana sering saya sampaikan, yang tidak mendapatkan bahan makanan sampai Sayyidah Khadijah yang semula miliarder sampai habis uangnya, ya. Karena apa? Karena membeli unta yang dilarang, sampai kelaparan, tidak menemukan, bahkan daun-daun pun beliau tidak menemukan, dan dipaksa harus membeli unta
dari orang Yahudi yang harganya 6 kali lipat. Coba bayangkan. Jadi Rasulullah SAW sudah berpikir ke depan, karena itu adalah merupakan wahyu, tuntunan bagi kita. Bagaimana menghadapi jika seorang muslim ada dalam tekanan orang-orang kafir, dan kita harus berpikir ke depan, jauh ke depan. Jangan hanya berpikir untuk besok saja. Kita lakukan apa sebagaimana Rasulullah SAW melakukan hal itu. Dan ketika kedatangan Sayyiduna Ja'far At-Thayyar, yaitu pada tahun ke-7, Rasulullah SAW mengatakan dalam syairnya, la adri ayyuhuma asar bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Saya tidak tahu, katanya. Bahagia yang meliputi hati saya ini, apakah karena kita sukses membuka daerah Khaybar, ataukah karena kedatangannya Sayyiduna Ja'far. Dan pada saat itu ketika Rasulullah SAW bertemu Sayyiduna Ja'far dan setelah selesai melakukan Fathu Khaybar, yaitu penaklukan Khaybar, Sayyiduna Mu'adz bin Jabal itu dikirim ke Yaman, ya. Jadi ke Yaman, dan pada proses pengirimannya pula Rasulullah SAW telah mengabarkan, ya, dalam beberapa kali pengiriman. Dan karena Sayyiduna Mu'adz itu memang orang yang a'lamukum bil halal wal haram, ya, sebagaimana di beberapa a'lamul ummah bil halal wal haram. Dan Rasulullah SAW, kendati pun beliau dalam ayat lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair, kata Rasulullah, kerendahan hati beliau mengatakan, kalaulah seandainya saya tahu sesuatu yang gaib, maka saya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Akan tetapi bukan dalam artian Rasulullah tidak sama sekali tahu sesuatu yang hal gaib, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberitahu beliau terhadap rahasia-rahasia. Contohnya ketika Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Mu'adz untuk ke daerah Yaman, itu Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, ketika saya akan mengutus kamu kepada orang ahli kitab, maka ajarkan mereka tentang tauhid, untuk menyembah Allah. Jika mereka menerima, tahapannya seperti itu, ya. Ajarkan untuk sholat. Jika menerima, ajarkan untuk zakat. Namun sebelum kalimat-kalimat itu, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya setelah pertemuan ini saya tidak akan bertemu lagi dengan kamu, dan kamu akan melewati kuburan saya. Berarti Rasulullah SAW tahu kapan beliau akan dicabut. Dan Rasulullah SAW dalam isyaratnya itu, ketika haji wada itu Rasulullah SAW menahar, ya. Nahar itu kalau seandainya kalau menyembelih sapi dan kambing itu kan diletakkan, ya. Kalau unta kan seperti ini, ya. Jadi istilahnya disabet, ya, disabet. Dan yang disabet itu adalah 63. Jadi 63 itu apa? 63 tahun Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa hal, karena Rasulullah SAW dalam ilmu khosais, ya, dijelaskan bahwa kekhususan Rasulullah SAW tidak hanya terbatas sama mukjizat yang mungkin kita kenal, diantaranya Al-Quran dan lain sebagainya. Akan tetapi lebih dari itu, Imam Suyuti mengatakan bahwa Rasulullah SAW sebenarnya memiliki kurang lebih sekitar 3.000 mukjizat. Ya mungkin kita tidak hafal, ya. Kita hanya ya mungkin karena terlalu banyak kita banyak berpuas diri untuk mengenal, tidak cukup nyali untuk ingin mengenal lebih kepada Rasulullah SAW. Itu dalam bentuk mu'akhah. Al-mu'akhah di sini persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu memiliki banyak fungsi, ya. Yang pertama, karena pada saat itu orang-orang
orang-orang Ansor di Madinah, mereka membutuhkan pengajaran Islam karena mereka orang yang baru. Maka dengan adanya mu'akhah, adanya persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah SAW, ada transfer ilmu. Ada transfer ilmu. Di samping sebagaimana dijelaskan bahwa Madinah berbeda karakternya dengan Mekah ya. Kalau di antaranya, kalau Mekah itu mereka yang dominan pekerjaan atau profesi yang dijalankan oleh ahli Mekah adalah apa? Perdagangan. Sedangkan orang ahli Madinah, mereka kebanyakannya adalah para petani. Dan akhirnya karena petani, rumah-rumah mereka itu dibangun berpencar-pencar. Jadi ada sekitar 59 utum ya, 59 semacam benteng gitu. Nah, Rasulullah SAW menaruh orang-orang yang ukhuwah tadi tidak di satu tempat, akan tetapi disebar. Jadi memiliki fungsi banyak. Yang pertama adalah penyebaran agama Islam. Yang kedua adalah juga untuk memata-matai gerakan, bukan memata-matai dalam artian negatif ya, akan tetapi mewaspadai bagaimana gerakan-gerakan orang Yahudi. Karena sebagaimana diketahui bahwa saat kedatangan Islam, yang Islam kurang lebih orangnya pada tahun pertama itu sekitar 1.500 orang. Orang Yahudi jauh lebih banyak, sekitar 4.000, dan mereka menguasai seluruh apa? Seluruh kehidupan ekonomi, ya perdagangan yang ada di Madinah. Bahkan di salah satu pasar yang di Bani Qainuqa itu ada sekitar 300 warung atau toko, semuanya adalah orang Yahudi, toko emas 300 orang. Orang muslimnya sama sekali tidak bisa menguasai apapun. Bahkan ketika Rasulullah SAW melihat kezaliman yang dilakukan oleh Ka'ab ibn al-Ashraf ya, salah satu pemimpin orang Yahudi yang mengobrak-ngabrik sebuah toko yang milik orang muslim, Rasulullah SAW sampai mengancam begini, saya akan membangun pasar yang pasar itu bisa menyaingi kalian. Dan akhirnya dibangunlah, yaitu yang sampai sekarang insya Allah kita saksikan bagi hadirin yang sempat umroh atau haji. Itu kalau di daerah di sebelah barat dari Masjid Nabawi itu ada pasar ya, sebagian pasar itu kan ada pasar. Nah itu namanya ada pasar Manakhah. Pasar Manakhah itu adalah pasar yang dibangun oleh Rasulullah, satu-satunya Nabi dan Rasul yang membangun pasar dengan kakinya sendiri. Jadi Rasulullah SAW yang menggariskan pasarnya dan membangun pasar dengan norma-norma tersendiri, yaitu tidak ada pungutan liar, siapapun tidak ada harus efektif. Jadi ketika yang membuka pasar tersebut itu harus digunakan, jadi tidak boleh mengkafling, akan tetapi tidak dipakai, tidak boleh seperti itu. Jadi antaranya seperti itu, sehingga dalam 2 tahun orang muslim menguasai perekonomian di Madinah seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini saya dalam kitab sirah yang lain dijelaskan bahwa al-mu'akhah tadi sebagaimana disebutkan bahwa persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah SAW terhadap antara orang Ansor dengan Muhajirin itu bukan hal yang baru, karena al-mu'akhah itu juga terjadi di Mekah ya. Sebagaimana Rasulullah SAW Rasulullah SAW fil ahdil makki bainal muslimin al-awail ya. Orang-orang muslim yang masuk Islam pertama kali juga dipersatukan oleh bersatukan menjadi saudara walaupun bukan saudara sedarah ya. Akhu baina Abi Bakar As-Siddiq wa Umar bin Al-Khattab. Jadi Rasulullah SAW mempersatukan antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab ya. Maka kita banyak menyaksikan ya bagaimana indahnya persaudaraan antara kedua orang sahabat ini ya. Yang satunya mengatakan bahwa yang satunya ketika Sayyidina Abu Bakar menginfakkan ya, seluruh hartanya, Sayyidina Umar dengan pedenya, saya menginfakkan setengahnya.
Ternyata kata Rasulullah SAW, ya Abu Bakar mendahului engkau. Dan bahkan cerita ini mungkin banyak didengar ya. Bahkan pada suatu saat ketika Sayyidina Abu Bakar wafat ya, dan digantikan oleh Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin ya. Kalau Sayyidina Abu Bakar gelarnya Khalifatul Rasulillah. Ya, karena kalau jadi orang yang datang setelah Sayyidina Abu Bakar tentunya jadi panggilannya kalau khalifah jadi khalifat Rasulullah, susah kan mau menyebut hal seperti itu. Akan tetapi para sahabat pada waktu itu menyebutnya dengan Amirul Mukminin. Nah, bagaimana ceritanya? Karena sebuah kebaikan dari Sayyidina Abu Bakar begitu memperhatikan kehidupan para janda tua, dan salah satu yang diawasi atau dikontrol atau yang diperhatikan oleh Sayyidina Abu Bakar adalah ada seorang janda tua yang sudah renta, yaitu akan tetapi buta. Ketika beliau Sayyidina Umar ya meneruskan apa yang telah dibangun oleh Sayyidina Abu Bakar, yaitu memberi makanan. Kemudian si janda tersebut bertanya kepada Sayyidina Umar, teman kamu itu sudah meninggal ya? Sudah meninggal gitu. Kok kata Sayyidina Umar, kok engkau tahu kan bukannya engkau buta gitu kan? Kau tahu dari mana bahwa Abu Bakar telah meninggal gitu kan? Iya, karena yang saya makan sekarang, yang kamu suapkan kepada mulut saya itu masih ada bijinya. Sedangkan teman kamu itu kalau mengasih makanan kepada saya, semua biji kurmanya sudah dibersihkan. Seperti itu ya. Subhanallah, al-mu'akhah bukan hanya di dunia saja, akan tetapi di akhirat. Sehingga coba lihat, sampai-sampai keduanya menjadi orang pertama dari umat Rasulullah yang masuk surga. Karena sebagaimana hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan di depan Sayyidah Aisyah bahwa Umar awwalu ummati dakhalal jannah bil hisab. Bahwa Sayyidina Umar ya, karena beliau pemimpin, itu adalah orang yang pertama masuk surga dengan hisaban. Ya. Terus saudaranya gimana? Kata Sayyidah Aisyah mendengar seperti itu, Sayyidah Aisyah, ya, bagaimana Abu Bakar? Bukannya Abu Bakar adalah tsaniyasnain idhuma fil ghar katanya. Yaitu satu-satunya teman Rasulullah ketika hijrah. Dan bagaimana Abu Bakar yang satu-satunya orang yang membenarkan Rasulullah SAW ketika yang lain membohongkan, dan Abu Bakar satu-satunya orang yang ketika ditawarkan Islam tidak ragu-ragu, langsung. Dan ini hal-hal seperti itu ada muqaddimahnya, ada pendahuluannya, ya, karena sebagaimana kaidah yang dibangun oleh Sayyidina Ali, man ra'ahu badihatan habahu. Barang siapa yang melihat Rasulullah SAW hanya sekilas, maka yang timbul adalah yang dominan Rasulullah itu. Aduh, kagum gitu. Jadi kagum. Jadi kagumnya itu karena apa ya? Jadi silau, semacam silau gitu. Karena apa ya? Jadi haibah kalau bahasa Arabnya. Akan tetapi man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Tapi barang siapa yang begitu mengenal Rasulullah SAW, maka akan sangat mencintainya. Jadi kalau kita ya sebagai umat yang mengharap syafaat Rasulullah SAW, ketika ditanya bagaimana bentuk wajah Rasulullah SAW dan kita tidak tahu, pantaskah kita berharap syafaat beliau? Ketika ditanya siapa saja keluarga beliau dan kita tidak tahu, pantas gak kita berharap lebih dari Rasulullah SAW? Ketika Rasulullah menangisi kita, ya, paling setidaknya ada 3 tempat ya, sedangkan kita tidak pernah menangis satu kali pun untuk Rasulullah, pantas gak kita meminta syafaat kepada Rasulullah SAW?
Sedangkan Allah sudah memberikan peringatan kepada kita di surat Al-Mu'minun ayat 61, am lam ya'rifu rasulahum, apakah kalian tidak tergerak juga untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Sayyidina Abu Bakar dipersaudarakan di Madinah dengan Sayyidina Kharijah, akan tetapi di Mekah Sayyidina Abu Bakar juga dipersaudarakan dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan di Mekah akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Abdullah bin Mas'ud, ya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah pembaca Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun jasad beliau adalah penampakan secara zahirnya tidak begitu mentereng, ya, karena beliau bahkan pernah suatu saat ketika menaiki pohon kurma dan ketika tersingkap bahwa betisnya beliau itu kecil dan yang lainnya menertawakan bahwa Rasulullah SAW bersumpah, lasaku Abdullah bin Mas'ud athqalu min Jabalil Uhud. Jadi begitu berharganya orang mukmin dan orang muslim, ya, orang mukmin, ya. Karena ketika Quran mengkhitab, ya, kita perhatikan coba. Kalau seandainya Al-Quran mengatakan ya ayuhan nas, kebanyakan ayat itu diturunkan di mana? Ya ayuhan nas, wahai orang-orang, ya. Biasanya ketika Al-Quran menyatakan seperti itu yang dikhitab atau yang diajak bicara adalah bukan hanya orang mukmin, akan tetapi orang kafir juga. Ya, makanya kebanyakan ya ayuhan nas itu hampir semuanya itu turun di Makkah. Berbeda dengan di Madinah. Karena di Madinah rata-rata orang yang dikhitab atau orang yang diajak bicara oleh Al-Quran itu adalah orang-orang yang beriman. Makanya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, juga kalau seandainya kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW ketika datang ke Kubah, yang sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Hilmi, ya, sebelumnya, ketika Rasulullah SAW datang, apa yang dikatakan oleh Rasulullah pertama kali? Ya ayuhan nas. Ya, di sini karena Rasulullah paham bahwa di Madinah itu bukan yang dominan bukan orang Muslim, akan tetapi ada orang animisme dinamisme, ya, sekitar 2000 orang Yahudi atau ahli kitab 4000, sedangkan orang Muslim hanya kurang saat itu, saat tahun pertama hanya kurang dari 1000. Maka dibutuhkan lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan sebuah agama dan masyarakat yang saling membantu, sehingga apa asas atau dasar yang dibangun oleh Rasulullah SAW pertama kali menginjak Madinah, yaitu ya ayuhan nas afsus salam, yaitu sebarkan salam. Jadi karena khitabnya adalah ayuhan nas, sebenarnya salam itu diperuntukkan bukan hanya bagi keselamatan, itu bukan hanya diperuntukkan bagi orang muslim, akan tetapi untuk membangun masyarakat madani sebagaimana dicontohkan Rasulullah, dibutuhkan adalah keamanan. Kemudian setelah kita merasa aman, apa kata Rasulullah SAW? Afsus salam wa at'imut ta'am, adalah kemakmuran. Jadi untuk mencapai ibadah yang khusyuk, untuk mencapai masyarakat yang terdepan, dibutuhkan kemakmuran. Setelah keamanan prioritasnya, barulah hal yang ketiga, setelah keamanan tercapai, kemakmuran juga bisa diraih. Wasallu fil laili wan nasu niyam, kalian sholatlah di malam hari, beribadahlah. Kemudian apa balasannya kata Rasulullah? Tadkhulul jannata bisalam. Jika kalian sudah membangun hal tersebut, membangun asas pondasi masyarakat yang kokoh dengan keamanan yang terjaga, dengan kemakmuran yang sudah diraih dan ibadah yang tenang, maka kalian semua akan masuk surga. Seperti itu Rasulullah SAW. Jadi sejengkal apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, jika kita perhatikan
jika kita renungkan itu ada pelajaran bagi kita, karena kita yakin bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena atas dasar beliau cerdas, kecerdasan beliau bukan, akan tetapi lebih karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai penjabaran dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dipersatukan atau dipersaudarakan dengan Sayyidina Zubair bin Awam, dan Sayyidina Utsman bin Affan dipersaudarakan dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini di Makkah ya. Sedangkan al-mu'akhah atau persaudaraan yang dibangun di Madinah ya, bainal muhajirin wal ansar, ini Rasulullah mengembangkannya antara muhajirin dan ansar. Kalau kita melihat ya secara langsung bagaimana fungsi dari persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah SAW, salah satunya dibuktikan oleh Sayyidina Abu Bakar, bahwa Sayyidina Abu Bakar begitu banyak membantu orang ya, membebaskan hamba sahaya ketika mereka disiksa, di antaranya Sayyidina Bilal. Itu fungsi dari persaudaraan. Dan salah satu dari fungsi berjamaah juga yaitu yang dilaksanakan Rasulullah ini untuk menjaga persaudaraan. Jadi mereka pada zaman Rasulullah yang tidak berjamaah itu apa? Jadi siksaannya begitu berat ya. Kalau sekarang mungkin kita harus menafsirkan sesuatu yang lain. Mungkin tidak datang berjamaah, mungkin bisa jadi sibuk. Mungkin bisa jadi ada hal yang lain. Kalau pada zaman Rasulullah yang tidak berjamaah di belakang Rasulullah SAW, ini ada makna lain. Dia mungkin bisa jadi enggan untuk bertemu Rasulullah. Sedangkan orang yang sholat di belakang Rasulullah itu melihat surga secara langsung, mendengar malaikat, dan ketika hal-hal tersebut sudah tampak, sudah terindra, dan dia tidak ingin sholat di belakang Rasulullah SAW, berarti harus dipertanyakan keimanannya. Bahkan ulama Hanafiyah mengatakan ini berbedanya karena sholat kita berbeda dengan Rasulullah tentunya ya. Di antaranya sebagaimana disampaikan oleh Syekh Hilmi dan juga Syekh Azka Fuad, bagaimana Rasulullah SAW bisa melihat dari depan dan ke belakang, dan dari depan dan belakang, dan Rasulullah melihat sholat kita, kehusuan kita ya, karena dalam surat Al-Kahfi wala ta'du aynaka anhum, Rasulullah senantiasa memperhatikan bagaimana sholat-sholatnya. Dan bahkan salah satu madhab ya, madhab Hanafi itu mereka menetapkan sebuah hukum dalam wudu ya. Salah satu yang membatalkan wudu itu, salah satu yang kalau seandainya kita dalam mazhab Syafi'i, kalau ada orang yang tertawa ya dalam sholat, itu hukumnya bagaimana? Sholatnya harus diulang atau bagaimana? Sholatnya harus diulang ya, akan tetapi wudunya tidak batal. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, mereka yang sholat kemudian tertawa di dalam sholat, itu sholat dan wudunya batal. Karena apa? Karena itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW, orang yang ada salah satu yang tertawa di sholat di belakang Rasulullah SAW, dan dia sholatnya bukan hanya sholat yang harus diulangi, karena wudunya juga dia harus diulangi. Itu dalam madhab Hanafi ya. Ya karena sebuah madhab pun ya, kalau kita ingin ingin belajar dengan cepat masalah fikih gitu, jika kita mengetahui detail dari sirah itu bisa lebih cepat, karena kita mengenal bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya. Jadi ada banyak pilihan-pilihan di sana. Ketika misalkan mengatakan bahwa Rasulullah SAW, apakah ketika sholat terus di depannya ada anak wanita itu membatalkan atau tidak? Kalau kita menyentuh wanita atau tidak, nah itu bisa digambarkan dari sirah gitu. Salah satu contohnya Rasulullah SAW sholat, karena Rasulullah rumahnya tidak besar ya, rumahnya tidak besar, jadi sehingga kalau seandainya Rasulullah sholat malam, Sayyidah Aisyah di depannya gitu kan, jadi tidur di depannya. Dan ketika kalau seandainya sholat kan beliau palingkan seperti itu. Nah, para ulama yang lain mengatakan bahwa menyentuh
seperti itu tidak membatalkan, tapi Imam Syafi'i memiliki pendapat yang lain. Ketika Rasulullah menyentuh itu katanya ada satirnya, jadi ada kain, jadi tidak secara langsung antara kulit dengan kulit. Nah, jadi ketika kita memahami sirah, akan kita mudah memahami bagaimana cara berpikir terkait masalah fikih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini tentang al-mu'akhah fil Madinah bainal muhajirin wal ansar, persaudaraan yang dibangun atau yang dicetuskan oleh Rasulullah antara kaum muhajirin dengan ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar fi dari Anas bin Malik, ya. Di rumahnya, jadi persaudaraan itu dimulai atau dicetuskan di rumahnya Sayyidina Anas. Wa kanu 90 rijalan, 90 rajulan, dan jumlahnya yang di Madinah itu yang dipersaudarakan adalah sekitar 90. Ya, ini yang diketahui. Akan tetapi apakah persaudaraan itu berhenti sampai di sana? Tidak, ya. Jadi Rasulullah SAW setiap kali ada orang yang masuk Islam, itu nanti Rasulullah SAW akan menyuruh salah satu sahabat untuk membimbingnya. Jadi persaudaraan itu akan terus continue, terus berlangsung, sehingga bahkan salah satu dari sahabat, saya lupa ya namanya, ketika beliau masuk Islam sehingga dibimbing, sehingga dijadikan utusan, dan beliau menjadi salah satu orang yang terbunuh pada saat Bi'ru Ma'unah, ya. Jadi orang penghafal Al-Quran yang terbunuh. Jadi akibat didikan oleh para sahabat tersebut, jadilah orang yang alim seperti itu. Nah, kapan di sini zamanul mu'akhah, kapan mulai dicetuskan? Persaudaraan itu dimulai oleh Rasulullah SAW fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan minas sanah al-ula, di tahun yang pertama lil hijrah, setelah hijrah, ya. Dan apa tujuan dari al-mu'akhah atau persaudaraan tersebut? Sebagaimana dijelaskan di Sirah Halabiyah di sini, wal gharad minal mu'akhah, dan tujuan dari dipersaudarakannya antara para sahabat tersebut adalah dahab wahsyatul ghurbah. Jadi untuk menghilangkan kesan bahwa seorang sahabat itu sendirian. Jadi ada teman yang senantiasa bisa diajak bicara, bisa diajak berdiskusi, seperti itu. Yang kedua, hajatul ansar ila tafaqquh fid din. Karena orang Ansor itu memerlukan pemahaman tentang agama. Karena orang yang baru masuk agama, yang baru masuk Islam, itu memiliki rukhsah, akan tetapi dia berkewajiban untuk senantiasa mengembangkan pengetahuannya tentang Islam. Bahkan dalam zakat pun orang yang masuk Islam itu ada bagiannya, ya. Pada zaman dulu mungkin, ya. Wallahu alam apakah sekarang bisa diaktifkan kembali. Awal mu'allafatu qulubuhum, itu ada khilaf, ya, antara para ulama, ya. Kalau Hanafiyah mengatakan sudah tidak berlaku lagi, katanya. Jadi kalau seandainya yang baru masuk Islam salah sendiri kalau seandainya tidak memahami Islam dengan cepat, katanya. Kalau Hanafiyah berbeda-beda, ya. Waddin, dan agama dan pola beragama itu yu'khadu bil qudwah as-salihah, itu harus dicontohkan dengan contoh yang benar, ya. Nah, itu salah satu fungsi dari al-mu'akhah. Yang kedua, wal Islam bihaddi dzatihi, ya. Dan Islam itu sendiri la yaqumu 'alal usus, tidak dibangun terhadap atas pondasi wal qawaid al-asabiyah, yaitu atas dasar kesukuan atau sara. Lidzalik, maka dari itu, kana la budda, harus adanya, ya, min wad'i usus, ya, harus diletakkan dasar-dasar al-mujtama, yaitu masyarakat al-jadid yang baru, ba'idan anil mu'assirat, jauh dari batasan-batasan atau nilai-nilai, ya, wal maurusat, dan juga adat-adat yang diwariskan oleh jahiliyah. Yang ketiga, tahqiqut takaful
dengan persaudaraan ini akan tercapai apa? Kerjasama ya, saling wa ta'awun dan saling bantu al-ijtimai secara keseluruhan dari masyarakat yang baru ya. Di sini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di sini ada bentuk-bentuk beliau mencontohkan ya suwarun minal mu'akhah. Ya. Salah satu yang dicontohkan di sini ketika Sayyiduna Sa'ad ibni Rabi' ya. Sa'ad ibni Rabi' dipersatukan dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf ya. Kita mengenal Abdurrahman bin Auf siapa? Orang yang ya kaya raya, miliardernya sekarang gitu ya. Kalau sekarang miliarder ya. Dan dan luar biasanya orang Ansor ya. Mungkin nggak kayak mustahil ya terulang ya, sampai coba beliau mengatakan seperti ini. Wahai Abdurrahman bin Auf, ini kata Sayyiduna Sa'ad ibn Rabi' ya. Saya memiliki ini aktsarul ansori malan. Saya ini salah satu orang terkaya di Ansor katanya. Faksim mali nisfain, maka kalau kamu hendak, kalau kamu ingin, kamu bagi, saya bagi berdua dan kamu ambil separuh yang terbaik bagi kamu katanya. Wali imra'atan, dan saya pun memiliki 2 istri. Fangdur a'jabahuma ilaik, yang mana yang lebih engkau sukai, utalliqha, saya akan menalak ya. Fa idzan qadat iddatuha, kalau seandainya iddahnya sudah selesai, fatazawwajha, maka nikahilah yang mantan istri saya tadi. Sebuah tawaran yang mungkin mustahil bagi orang sekarang, makanya ya, seperti itulah, karena keimanan yang mendidiknya siapa. Jadi tidak usah heran ya kalau para sahabat itu berperilaku seperti itu. Sayyidina Abu Hurairah sudah saya ulang berkali-kali bahwa beliau bisa tahan dengan hidup dengan makan 6 hari sekali atau seminggu sekali. Apa yang membuat beliau begitu rela? Karena beliau merasakan surga di tengah-tengah beliau. Aduh ya. Sudah. Mau? Enggak. Mohon maaf nih. Jadi apa? Ya disambung di minggu depan. Insya Allah ada Syekh Hilmi. Baiklah, mungkin sekian dari kami. Kalau apa yang benarnya itu murni dari Allah, kalau yang salahnya murni dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.